God will always, Tuhan akan selalu memberikan beban lebih dari apa yang kita bisa tanggung. Kenapa? Karena beban itu gak harus Anda tanggung sendirian. Karena dia akan ada di sana untuk sama-sama menanggung beban tersebut. Dan melalui beban itu malah engkau akan lihat bahwa engkau itu bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan yang menanggung segala beban. He will always give you more than you can chew. Tuhan akan selalu memberikan Anda lebih besar daripada apa yang Anda bisa lakukan. Because apa? Karena di situ Tuhan mau menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah berpikir, tapi ayat Alkitab bilangnya begitu. That's not, go back to the Bible, dipelintir dikit, mental langsung. Tapi kita percaya the pressure, tekanan yang ada. Tuhan memberikan kita tekanan. So that apa? Tekanan ini akan bawa kita kepada Tuhan. Kita masih dalam minggu yang ketiga daripada tema yaitu a place of pressure. Jadi tempat di mana tekanan itu ada. Berapa banyak di sini yang suka dengan tekanan hidup? Bisa angkat tangan, saudara? Gak ada yang suka dengan tekanan hidup. Tekanan hidup seringkali mungkin kita suka dengar pressure makes diamond. Benar ya? Mungkin kalau kita dengar statement itu kalau lagi nafsu, lagi positif kita akan bilang oke, pressure makes diamond, but most of the time mungkin kita akan bilang dan mendingan saya tidak usah jadi diamond. Amin. How many can relate to that? Mending gak usah jadi diamond. So pressure is not sesuatu yang kita suka, tekanan dalam hidup, tapi saya percaya pressure kita bisa mempergunakan pressure untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang Tuhan mau. Kita belajar di 1 Samuel 20 bagaimana Daud yang saat itu yang digadang-gadang menjadi raja oleh Samuel dan juga dirinya tahu bahwa dia sudah diurapi menjadi raja. Terus kemudian malah memenangkan suatu battle yang epic, memenangkan suatu pertarungan yang epic, David versus Goliath, dan menang. Dan oleh karena kemenangannya itu, raja yang saat itu ada memberikan dia tekanan. Karena raja itu gak suka. Karena Daud terkesan, am I shouting? Saya teriak gak sih? Atau, no? Okay. I think the moderator is shouting at me. Kayaknya, okay. So, kita lihat bagaimana Saul sebagai seorang raja itu menekan Daud, bahkan kedengkian, iri hati daripada Raja Saul itu mau membunuh seorang David. So David was pressured by Saul. Dia kemudian lari keluar daripada kota di mana Saul itu berada. Kemudian the pressure doesn't end there. Tekanan itu nggak hanya di sana. Berapa baik dari kita tahu bahwa tekanan dalam hidup ini kadang-kadang nggak ngelihat gitu. Harusnya giliran kali ya. Tapi ini nggak ngelihat. Lagi tekanan, kemudian di 1 Samuel 21 yang juga sudah Pastor Jimmy bagikan di awal bulan, 1 Samuel 21 ayat 3-9, kita lihat bagaimana David yang lagi dalam pelarian ternyata juga masih banyak tekanan pribadi dia. Waktu itu dia lapar, dia butuh makan. Kemudian di situ ada pressure of needs, pressured by needs. Ada kebutuhan-kebutuhan yang kemudian menekan dia. Dan bukan saja hanya itu, 1 Samuel 21, 10-11 dikatakan bahwa pada saat itu Daud yang lari kemudian mencari makan, kemudian akhirnya dia masuk ke kota yang namanya Gad. Saya juga gak tahu kenapa dia masuk ke kota itu karena pahlawannya yaitu Goliat baru saja dibunuh. Tapi mungkin karena dia gak ada pilihan lain. Tekanan begitu menekan dia sampai dia gak ada pilihan lain, akhirnya mendingan gua kepepet sampai ke tempat musuh. Dan di situ di hadapan rajanya yaitu seorang raja yang namanya Akis. Dia adalah Abimelek yaitu raja saat itu di orang Filistin, bangsa Filistin. Dan kemudian ada orang yang ngenalin dia. Loh, ini kan yang kemarin bunuh pahlawan kita.
Yang harusnya mungkin label seperti itu adalah label yang membanggakan. Tapi karena ini berada di tempat yang salah, label itu malah membuat Daud itu terancam. Pressured by label. 1 Samuel 21, 10-11. Orang ini bilang, ini kan yang bunuh pahlawan kita. Daud begitu takutnya, dia kemudian langsung belagak gila untuk keluar daripada ancaman ini. Saya mau kasih tahu saudara di tempat ini bahwa tekanan dalam hidup kita itu sekali lagi nggak melihat keadaan. It just come. 2 Korintus 4 ayat 7-9 dikatakan 7-9. Oh, this is okay. Yang sebelah situ ya jangan dilihat, oke, angkanya salah. 7-9, 7-8-9. Tetapi harta ini berbicara mengenai Kristus dalam kita, kami punyai dalam bejana tanah liat. Oke, kita punya harta ini dalam bejana tanah liat, yaitu kita yang adalah bejana tersebut. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Sangat penting untuk sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya tahu yang kita perlu banggakan, yang kita perlu handalkan bukan diri kita. Dari lahir sampai mati kita akan senantiasa menjadi bejana tanah liat. Mungkin versi yang lebih baik, tapi versi yang lebih baik pun karena ada harta di dalamnya, yaitu Yesus sendiri. Melimpah-limpah itu bukan berasal dari kita, tapi berasal dari Allah. Dikatakan dalam segala hal, ayat 8, every way. Dengan cara bagaimana dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, kami ditindas. Hard press. So kalau orang Kristen di sini yang bicara, aduh jadi orang kenapa ya tekanan besar banget. Jadi orang percaya kenapa tekanan yang besar banget. I want to tell you the Bible knows. Firman Tuhan sudah tahu itu semua. Dan ada caranya sebenarnya yang kita akan pelajari hari ini. Kita akan baca terus namun tidak terjepit. Crush. Hard press but not crush. Habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. So pressure, tekanan itu comes from every way. And the Bible, Alkitab itu tahu itu. That the pressure yang kita alami comes from everywhere. Dari dalam perut, tekanan secara musuh, bahkan label-label yang harusnya bagus buat kita, akhirnya apa? Pada saat itu tidak dikendalikan, tidak kita manuver dengan baik, pressure itu akan menjadi tekanan yang bahkan membuat kita want to give up, mau menyerah untuk menjadi diamond. The point is, poinnya adalah pressure is inevitable. Tekanan tidak dapat kita hindarin. Tekanan tidak dapat kita hindarin. I want to tell you, tekanan itu bukan yang tadi Daud hanya berbicara mengenai sesuatu yang dari luar musuhnya yaitu Saul. Kemudian perutnya mungkin yang secara limitasi, secara fisik membutuhkan sesuatu dan tidak ada makanan tersebut. Dan kemudian label. But one of the greatest pressure menurut saya adalah the pressure of our own expectation. Ekspektasi luar mungkin boleh, tapi one of the biggest pressure is yang dari dalam. Baik dari Anda pikir, ya udahlah, gue gak ngapa-ngapain aja. Gak ngapa-ngapain aja juga ada tekanan. So pressure is inevitable. Tekanan itu gak bisa kita hindarin. Oleh karena itu, saya ingin mengajak pada pagi hari ini untuk kita sama-sama learn to coexist with pressure. Bagaimana caranya kita bisa hidup berdampingan dengan yang namanya tekanan. To coexist with pressure. In this fallen world, di dalam dunia yang sudah jatuh dosa di mana-mana, pressure-free life is overrated. Pressure-free life ini yang seringkali dikatakan happiness. Happy tanpa masalah. Banyak dari anak muda saat ini yang suka bilang, I deserve to be happy. Kata deserve itu adalah sesuatu yang membuat kita bingung karena deserve itu sepertinya saya layak menerima happiness.
Mungkin buat generasi-generasi sebelumnya yang harus bertempur, harus masuk dalam peperangan, perang ini, perang itu. Mereka akan sadar bahwa happiness is something that I need to fight for. Bahkan happiness itu tidak berbicara mengenai pressure free. Tapi anak muda saat ini, generasi berikutnya, if you think that pressure life can happen in your life, saya mau kasih tahu saudara, it's overrated. It's not real. Pressure comes from every way. Dari segala sisi. Dan yang paling parah, dari dalam kita sendiri. Amen. From inside, relationship. How many knows di sini bahwa parenting, if you're a parent, how many knows that parenting is hard? If you're a parent, you know that parenting is hard. And saya mau memberikan ketenangan ke saudara, how hard parenting is. Saudara tahu di Lukas 2 ayat 48, kalau saudara punya Alkitab, I'm not putting it up there. Lukas 2 ayat 48, pada saat itu Yesus yang masih umur sangat muda, ia datang ke sinagog, ia bertanya dan kemudian ditanya balik, kemudian ia menjawab dan akhirnya membuat orang-orang di sinagog itu kesel. Ini anak kecil kok pinter banget ya gitu. Ini anak kecil kok kayak begini ya gitu. And terjadi kekacauan. Kemudian mamanya datang. Mamanya ngomong apa? What have you done to me? What have you done to us? Why do you do this to us? Saudara punya anak kayak Yesus aja. Yang perfect in every way. Jesus is perfect in every way. Your child, anak saudara udah pasti gak perfect. Jesus is perfect in every way. Tapi buat mamanya itu frustasi. Lu terlalu pinter, bikin kita habis ini mau ditendang dari kota ini. Lukas 2 ayat 50-nya memang faktanya bahwa karena dikatakan Mary and Joseph gak understand. Jesus was not wrong, Yesus gak salah. Tapi mamanya gak ngerti. So if you are parenting here, if you are a parent, kalau saudara adalah orang tua, belum tentu Anda frustasi dengan anak Anda karena anak Anda salah. Mungkin jadi karena Anda tidak mengerti. But in this fallen world, pressure-free life is overrated. Comparison. Satu adalah relationship dengan orang-orang terdekat kita. Kedua adalah comparison, membanding-bandingkan. He's better than you. Oh, pastor, minggir. I think somebody is better than you. Harusnya dia yang ngomong, bukan Anda. Or, kita yang terus mimpi gak jelas. Yang bos mau jadi anak buah, yang anak buah mau jadi bos. Anak buah mikir, enak juga ya gue jadi bos ya. Nyantai, dibanding dia nyuruh-nyuruh gue, dibanding jadi dia gak ada yang nyuruh. But there is also pressure, gak ada yang nyuruh. Kalau lagi ada masalah, you don't know where to go. Karena di atas gak ada orang. Saya pernah menjalankan bisnis masa-masa sulit di awal. And at that moment, saya datang pagi di kantor. OB datang. Waktu itu about 20 years ago. 20 something years ago. Gajinya sekitar 700-800 ribu waktu itu. Dia lagi ngepel. Di hati saya tuh gak mikir apa. Udah 3 bulan saya gak digaji. Di pikiran saya cuma mikir enak juga ya jadi OB ya. Paling gak akhir bulan dapat 800 ribu gitu. At that moment I was shocked like, wow. That's what pressure can do. Kita comparison terus. If only I'm you, if only you are me. Dan yang terakhir adalah self-expectation. Who I need to be versus who I am. Siapa saya yang seharusnya. Dan kemudian siapa saya saat ini. Banyak dari kita berpikir bahwa dalam kehidupan kita we live our life secretly. Di dalam hati kita berpikir bahwa this is not right. Right, benar ya? Secretly, we have high expectation ke dalam diri kita sendiri. Kok lu begini ya?
Kok lu begini ya? Again, pressure from every way. Pressure-free life is overrated. Sebagai gereja Tuhan, firman Tuhan mengatakan God wants us to live a godly life. Tuhan mau kita hidup di dalam menjadi orang yang bahasanya adalah orang yang saleh. But appropriately, saya akan taruh lebih tepat kayaknya bahasa Inggris. Godliness. In Christ, godliness is not merely, maaf saya katakan di sini not merely about moral excellence. Bukan dalam Kristus kesalehan atau godliness bukan sekedar, bukan merely ya. Berbicara tentang keunggulan moral. Right in every way. Menjadi benar di dalam segala hal. But the ability to put God in every sphere of life. Melainkan kemampuan untuk menempatkan Allah dalam setiap bidang kehidupan kita. Banyak dari kita yang bisa mengasosiasikan seseorang yang godly itu seseorang yang hidupnya selalu benar. Berjalan sama Tuhan dari 24/7, keputusannya selalu benar, semuanya selalu benar, tangannya selalu terangkat. Haleluya, puji Tuhan senantiasa. Bangun pagi, cara bangunin anaknya bukan, oi, tapi haleluya, 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 haleluya. Mungkin that's godly. Pagi-pagi, the first thing in the morning bangun langsung puji Tuhan. Berapa banyak dari kita nggak bangun pagi dengan puji Tuhan? Bangun pagi mungkin pertama kepikiran adalah masalah yang gue harus beresin hari ini. Bahkan nggak bisa tidur lagi semalaman. So godliness, is it possible kalau godliness is not about moral excellence in Christ, but the ability to put God in every sphere of life. In a bad situation, godliness, our failure. Orang yang hidup dalam Tuhan, itu bukan orang yang tidak gagal. Tapi dia tahu kegagalan dia itu akan dipertemukan dengan pengampunan Tuhan. Our failure is His forgiveness. It's all about God, right? Godliness, it's all about God. Our weakness is His power. Our fear is His love. Is it possible that this is actually godliness? Bukan bagaimana cara kita melihat godliness bahwa kita selalu benar, tidak pernah salah. Our doubt is His promise. Keraguan kita, jangan kaget pada saat kita, waduh gua kok bisa ragu ya? Wah, terus kita mengizinkan kita tertekan karena kita ragu. Katanya WL, katanya pendeta, kok masih ragu? Godliness is our doubt, His promise. Our confusion, His wisdom. That's the bad one. The good one adalah orang yang living godly life, dia nggak bermegah, dia nggak terlalu tertekan karena kelemahan dia, tapi dia juga tidak bermegah karena kebaikan dia. Karena dia katakan, our wisdom, my wisdom, kebijaksanaan saya adalah kebenaran dia. Our strength, kekuatan saya adalah kedahsyatan Tuhan. Our righteousness, kebenaran kita adalah kasih karunia-Nya Tuhan. Our generosity is His abundance. Kalau kita bisa menjadi orang generous, bukan karena kita, tapi karena kebesaran Tuhan. Is it possible that godliness revolve around God and not you? Is it possible kita terlalu menitik beratkan kita untuk hidup dalam segala hal benar, sampai akhirnya bukan cuman kita kaget kalau kita salah, kita juga berpikir bahwa Tuhan kaget. Oh, Tuhan kaget gue bisa salah. Tuhan kaget gue masih bisa takut. Is it possible? Apa mungkin kita hidup bukan bertumbuh di dalam godliness, tapi di dalam full of us. All about us.
Self-centeredness. Karena seseorang yang godly, dia tahu dia itu lemah di hadapan Tuhan. Kata minta maaf menjadi sesuatu yang mungkin bisa dia katakan bukan dengan mudah. Karena dia tahu dia gagal. Karena dia tahu mungkin dia menyakiti. Kelemahan dia menyakiti istrinya. Dia bisa datang minta maaf. Is a godly husband, apakah seseorang yang godly, seseorang yang tahu bahwa dia itu lemah dan dia butuh Tuhan. He needs God. In Christ, godliness is not merely, it's not about, as a matter of fact, it's not about, I think I'm right. It's not about moral excellence. Bukan seberapa unggulnya moral kita. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Your righteous deeds. Hal-hal baik yang kau kerjakan is like a filthy rags. But the ability to put God in every sphere of life. Dalam hal buruk maupun dalam hal yang baik. Coexist with the pressure. Skillfully and craftily. Don't wait for pressure to end. Learn to coexist with it. Belajar untuk hidup bersama-sama dengan pressure di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran akan Tuhan, bukan di dalam keagamawian yang berkesan bahwa we are all good. Oh yo, kemudian kita akan celebrate only the good things. No, we celebrate forgiveness. Kalau tidak ada kesalahan, tidak ada forgiveness. For God is present in every high and low. Yang benar, Pastor. If you don't believe, kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan ada di dalam low kita, I think the spirit of religion mungkin ada dalam saudara. Karena Yesus nggak menawarkan agama, tapi menawarkan satu hubungan. Menawarkan suatu pertemanan. If you have a best friend, seseorang yang menamakan diri mereka adalah teman baik, yang hanya bisa bersama-sama dengan Anda pada saat Anda berhasil, pada saat Anda turun, they're gone. Mungkin saudara mesti mulai mempertanyakan hubungan apa yang saudara selama ini bangun dengan dia. For God is present in every high and every low, in the lack and the weight, in the over and the under. Di atas, di bawah, God is there. Jangan menunggu tekanan itu berakhir, karena tidak akan pernah. Belajarlah hidup dengannya, sebab Allah hadir dalam setiap tinggi dan rendah, kekurangan maupun beban, lebih maupun kurang yang terjadi dalam hidup Anda. Be skillful. Be skillful. Buat anak-anak muda, I want to remind you, don't buy what they say. The culture ngajarin kita bahwa happiness is sesuatu yang harus diberikan on a silver platter buat kita. It's not. Happiness adalah sesuatu yang kita perlu hidupi. Bahkan the joy of the Lord is the cause of happiness. Amen. Am I too serious here? I hope I'm not too serious here. Poin yang kedua, not just coexist, bukan saja kita coexist, but make the pressure works for us. Amen. 1 Samuel 21, 10, 13. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari, demikian Saul mengalahkan beribu-ribu, rajanya mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Waktu saya baca laksa ini lapar, tapi laksa-laksa saudara ngerti? Berpuluh-puluh ribu gitu ya bahasanya. Laksa. Laksa kok kayak laksa makanan gitu ya. Oke, Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Make pressure work for us.
Kita mengizinkan tekanan itu bekerja buat kita. Don't just coexist, jangan hanya hidup berdampingan, tapi make it work for us. Mazmur 34 ayat 1, yang judulnya adalah dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras. Pikirannya di depan Abimelek, Abimelek itu adalah Akis, Abimelek ada titelnya, kemudian Akis itu adalah namanya, sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi karena dia gila, kemudian siapa sih ini ngaco gitu. Terus ditanya, kenapa lu bawa dia ke sini? Pergi. Dan Mazmur 34 ini, thanks to Pastor Akina yang mengcompile, I asked her to compile the things yang we'll be talking about. The first one yang terjadi di Mazmur 34 adalah the pressure yang ada saat itu di Daud leads him to rediscover God's nearness. Jadi tekanan yang ada dipakai sama Daud untuk dia bisa menemukan kembali God's nearness. Ayat 5, 7, 19 kita loncat-loncat aja, thanks to Pastor Akina. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. He rediscovered something. Orang yang tertindas Ian ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. So Tuhan bukan saja ada di atas bersama dengan Daud pada saat dia memerintah, tapi pada saat Daud seperti orang gila. Ketakutan sampai seperti orang gila. Dia menemukan kedekatan dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. This verse, ayat ini di gereja kadang-kadang sudah terlupakan. Dipakai quote buat sekali-sekali. Bikin yang patah hati ngerasa lebih baik. Tapi saya mau kasih tahu saudara, our God, Tuhan kita is drawn to hati yang remuk. Satu hal yang Tuhan ingatkan saya this week is the brokenness in your walk. Kehancuran hati dalam berjalan sama Tuhan. Caranya gimana? Sebenarnya nggak susah. Do you know how to be broken? Gimana cara jadi broken? Look at yourself in the mirror. Lihat diri Anda di hadapan cermin. There's many reasons. Pagi-pagi nggak usah baca Alkitab dulu. Lihat dulu diri Anda di cermin. There is 1,000 reasons untuk saudara itu bisa jadi hancur. Dan pada saat saudara sadar bahwa saudara itu hancur. When you pick up the Bible, pada saat saudara baca firman, saudara menemukan janji Tuhan. Yang kedua adalah this pressure yang ada di Mazmur 34 ini leads us to reshape our dependence. Ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Ayat 20, kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi orang benar tidak terlepas dari kemalangan. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Pressure leads us to redefine God's goodness. Mendefinisikan ulang kebaikan Tuhan. Ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tapi pastor, kan ada ayat Alkitab yang bilang, God never put more than what you can bear. Tuhan tidak pernah menaruh sesuatu beban yang lebih besar dari kekuatan kita. Benar saudara ada ayat seperti itu? Benar saudara ada ayat seperti itu? Saya nanya 2 kali ini bisa jebakan Batman. Benarkah ada ayat yang bicara bahwa tekanan atau beban yang Tuhan kasih tidak akan pernah melebihi kekuatan kita? Benar? Aduh kencengan, gue salah. Harusnya gak memancing sejauh ini. Jawabannya adalah tidak ada. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan
Yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Berbicara mengenai temptation, bukan tekanan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya walaupun pencobaan ada tekanannya, tapi nggak berbicara mengenai tekanan. Tapi banyak sekali kita misquote, dikit aja kita pelintir, mental kita langsung problem. God never put more than what you can bear. That's not true. Tuhan gak pernah memberikan lebih daripada apa yang sanggup engkau kerjakan. That's not true. Ini berbicara mengenai pencobaan. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Cobaan bukan pressure. It's temptation, it's not pressure. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini, the entire konteks berbicara mengenai God is not gonna give, God is not God of evil. Tuhan gak memberikan Anda cobaan yang melebihi kekuatanmu, membiarkan kamu untuk dicobai. But God never says, I'll never give you beban. Aku tidak akan memberikan Anda beban yang melebihi kekuatanmu. Because you know why? God will always, Tuhan akan selalu memberikan beban lebih dari apa yang kita bisa tanggung. Kenapa? Karena beban itu gak harus Anda tanggung sendirian. Karena Dia akan ada di sana untuk sama-sama menanggung beban tersebut. Dan melalui beban itu malah engkau akan lihat bahwa engkau itu bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan yang menanggung segala beban. He will always give you more than you can chew. Tuhan akan selalu memberikan Anda lebih besar daripada apa yang Anda bisa lakukan. Because apa? Karena di situ Tuhan mau menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dalam hidup saudara. Tuh, jangan pernah berpikir, tapi ayat Alkitab bilangnya begitu. That's not, go back to the Bible, dipelintir dikit, mental langsung. Tapi kita percaya the pressure, tekanan yang ada. Tuhan memberikan kita tekanan. So that apa? Tekanan ini akan bawa kita kepada Tuhan. This pressure will drive us kepada Tuhan. Dependence kepada Tuhan. Redefine the goodness of God. Pressure through the lens of self will make you better. Akan membuat Anda lebih baik. Atau crush you to nothing. But pressure through the lens of God make you see Him and depend more on Him. Dan orang yang see Him and depend more on Him, you're a better man. Anda adalah orang yang lebih baik. You are a godly man. Anda gak sibuk berpura-pura. My friend accepted me as who I am. Yes, aku mau berubah. Yes, aku akan dibawa lebih tinggi lagi. But tidak berbicara mengenai unnecessary pressure. Baik dari kita, pada saat pressure datang, I will talk about this next week. Lebih lagi, especially di dalam area leadership, di dalam kepemimpinan. Bagaimana pada saat pressure datang, tiba-tiba mood pura-pura kita akan nongol semua. Karena kita takut untuk kita dijudge. Kita takut untuk kita gak dianggap. Pada saat pressure comes, ini leader, the issue of leader. If you're a parent, you are a leader. And this message will be for you next week. Kita semakin jago berpura-pura. But this morning I want to remind all of us, let the pressure works for you. Sampai apa? And make the devil grow weary. Buat iblis itu sampai capek. Karena tiap kali gue kasih tekanan, dia larinya ke Tuhan. Tiap hari tekanan gue buat, bukannya meledak sendiri. Tekanan itu mungkin dari iblis mau coba membuat kita go crazy. But we say, I'm gonna use that pressure. Saya akan pakai tekanan itu untuk lari ke Tuhan. Kalau bisa merangkak-rangkak ke Tuhan. Tuhan, you're my God. Sampai devil bilang, I don't think I'm gonna give him any more pressure. Tambah tekanan, tambah dekat. Tambah tekanan, tambah dekat.
My prayer adalah kita menjadi jemaat AFJR Jakarta bukan yang takut pressure. Tapi we are skillful. Kita tahu tekanan itu ada. Dan we have every reason untuk lari ke Tuhan. Mendapatkan keintiman di dalam Tuhan. And become a godly person. Menjadi orang-orang yang saleh. Bukan orang-orang yang self-righteous. Tahu saudara self-righteous? Ngerasa dirinya benar. Make the devil grow weary. Because every place of pressure only drives us closer to God. Buat iblis menjadi letih. Karena setiap tempat tekanan justru membawa kita semakin dekat kepada Tuhan kita. That is relationship. That's not religion. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, Kau melihat setiap hati di tempat ini. Kami gak terluput dari yang namanya beban. Selama kami ada di dunia ini, kami gak akan terluput dari yang namanya pressure. Biar setiap hati, setiap mata pada pagi hari ini terarah kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang memberi kelegaan di tengah-tengah tekanan. Amen. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Kami Tuhan, tanpa-Mu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang tetap, kasih yang yang selalu memampukan sehingga percaya. Mari kita nyanyikan sekali lagi, angkat tangan saudara di tempat ini. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan, tanpa-Mu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Yang selalu memampukan sehingga percaya.
Tuhan, aku berdoa di tempat ini. Segala beban yang ada dalam kehidupan kami, segala tekanan yang ada, the expectation yang ada dari luar, yang ada dari kanan kiri, yang ada dari dalam. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Engkau mampukan jemaat daripada IFGF Jakarta untuk kami enggak datang ke gereja, bermain agama, melupakan bahwa this is all about relationship. Bukan gagah perkasa kami, tapi karena kami jalan bersama satu sosok yang gagah perkasa. We cannot live without God. Kami bukan siapa-siapa kalau bukan karena Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, aku berdoa, setiap tekanan yang ada dalam kehidupan kami, God, you help us. Some of them, beberapa dari beban itu sangat besar, yang mau membuat kami kadang just wanna give up. Tapi aku berdoa Tuhan, Kau bukakan celikan mata mereka di tempat ini. Agar firman yang ditabur di pagi hari ini bukan hanya sekedar teori informasi, tapi itu bisa jadi sesuatu pengubahan, cara berpikir, mata dicelikkan. Untuk bisa melihat Tuhan, I'm gonna bring every pressure, I'm gonna bring segala beban Tuhan, akan aku bawa kepada Tuhan, dan bukan saja aku bawa kepada Tuhan, beban itu akan membawa aku kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk iman yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu IFGF Jakarta. In the years coming, tahun demi tahun yang akan kita jalani sebagai orang percaya, kami bukan menjadi orang yang semakin sombong, semakin penuh dengan roh agamawi yang membuat dunia muak. Tapi kami bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bertumbuh di dalam iman, kebergantungan kepada Engkau. Kami bisa bangun pagi hari, kami bisa katakan, this guy in the mirror, orang ini yang di depan kaca, di depan cermin ini, kalau bukan Tuhan, kamu bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan, kamu gak akan bisa lewati hari ini dengan baik. Help us, bantu kami untuk live this brokenness, untuk hidup dalam kehancuran hati di hadapan Engkau. Tuhan, bantu kami. Help us God. Mari angkat tangan kita, jemaat Tuhan di tempat ini, kita terima berkat pada pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa setiap dari kami, tangan-tangan terangkat. Kami nyatakan tangan-tangan ini bukan tangan-tangan super. Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan lemah. Banyak kekurangan, banyak ketidakbisaan. Tapi kami angkat tangan pagi hari ini Tuhan, kepada Engkau Tuhan Allah yang memampukan kami. Tuhan, aku berdoa, kami senantiasa bergantung kepada Engkau. The more we see this hand, the more we run to you. The more we see this hand, the more kita tahu kalau kita butuh Tuhan. Tuhan, aku berdoa, Kau berkati setiap kami. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau masuk, diberkatilah Engkau pada saat Engkau keluar. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan diberkati luar biasa, inside out. Bukan karena kehebatan saudara, bukan karena strategi-strategi saudara, tapi karena Tuhan bersama dengan Anda. And you will speak of that. Pada saat orang bertanya, who are you to deserve this blessing? Siapa kamu? You're not that smart. Lu gak sepinter itu. Siapa kamu? Anda bisa katakan, it's because of God. You have time for me to share. Saudara punya waktu untuk saya bagikan. It's all about God. In Jesus' name, everyone who receives that, amen, amen, amen. Happy Sunday. God bless all of you. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.